I'm ostracized and traumatized by everything I'm not alright. I'm lost inside, and anything I say you better listen up closely. Mostly, I'm the one and only. Bring it home slowly. Hand your boy the trophy. Patience is holy moly. I got him hating on me like Michael. Yo, konnichiwa. Di video kali ini kita mau bahas manhwa yang berjudul. Tapi sebelum lanjut ke videonya, buat kalian semua yang baru bergabung atau baru mampir ke channel ini, bisa bantu channel ini dengan cara klik tombol like, tombol subscribe, juga nyalain loncengnya agar video-video di sini semakin membaik lagi. Dan kalau ada salah dalam penyampaiannya, mohon dimaafin. Yaudah, nggak usah lama-lama, kita langsung aja yuk gas ke videonya. Cerita dimulai. Di scene pertama, terlihatlah seorang yang sedang bermain game sampai jam 3 pagi. Karena saat itu, dia bertemu dengan player yang lagi bermusuhan. Bahkan kedua player itu terus mencoba untuk membunuh lebih banyak orang. Dan kemudian, terlihatlah karakter dari game yang saat itu sedang bertarung. MC kita yang bernama Yesuan kemudian berkata, "Jika aku bisa menelan mereka berdua, aku akan menjadi yang terkuat dan bisa mendapatkan hadiah senilai jutaan." Dan setelah usaha yang sangat panjang, Suan pun berhasil memenangkan semua pertarungan. Suan pun saat itu langsung menelan kedua player tersebut. Namun saat dirinya menekan tombol itu, tiba-tiba Suan secara misterius terserap ke dalam komputernya. Suan pun saat itu bingung dan gak tahu apa yang sebenarnya udah terjadi. Scene pun kemudian berpindah ke sebuah tempat yang bernama Prefecture. Suan tiba-tiba ada di sana dengan tubuhnya yang dipenuhi oleh cahaya berwarna biru. Suan pun kemudian bertanya-tanya apakah dirinya saat ini udah mati. Dan tiba-tiba Suan pun langsung jatuh dari ketinggian. Namun anehnya, ketika tubuhnya sampai di tanah, Suan sama sekali nggak merasakan rasa sakit apapun. Bahkan terlihat dua orang yang saat itu melewati tubuhnya. Namun tiba-tiba, tepat di hadapan kedua orang itu, muncullah seseorang yang berkata, "Kalian cukup berani karena datang ke sini." Suan yang melihat itu pun terkejut karena sosok yang mengatakan hal itu sebelumnya terlihat sangat mirip dengannya. Orang itu pun kembali berkata kalau mereka berdua sangat tidak beruntung karena telah ditemukan oleh dirinya. Namun, kedua orang yang ketahuan itu pun kemudian berkata, "Apa maksudmu tidak beruntung? Kami datang ke sini bahkan untuk menemui dirimu." Orang itu pun kemudian membuka topengnya dan ternyata dia adalah Jenderal Chen. Jenderal Chen pun saat itu berkata, "Yesuan, aku tidak berpikir akan secepat ini menemui dirimu." Yesuan yang mengenal Jenderal Chen itu pun kemudian bertanya, "Apa kau masih mau dikalahkan lagi olehku?" Di sisi lain, Suan yang melihat kalau itu adalah dirinya pun kaget banget. Gak hanya penampilannya aja yang mirip, bahkan kata-kata dan juga namanya juga sama. Saat itu, Chen bersama dengan rekannya yang bernama Feng. Feng pun kemudian berkata kalau Chen saat itu belum kalah. Feng pun saat itu langsung melepaskan kekuatan besarnya dan membuat petir menyambar-nyambar tepat di atas tanah. Feng yang melesat melancarkan serangan itu pun kemudian berkata, "Aku akan tunjukkan padamu arti dari kekuatan yang sesungguhnya. Jangan kira nggak ada orang yang lebih berbakat dari dirimu." Melihat serangan yang saat itu menuju ke arahnya, Suan juga melepaskan pukulan balik ke arah Feng. Ini membuat serangan dari Feng pun sampai menghilang. Chen yang melihat Suan bisa mengalahkan kakaknya itu pun terkejut. Dia nggak nyangka Suan bisa mengimbangi pergerakan dari kakaknya. Dirinya pun berniat untuk segera membunuh Suan di sini karena dengan membunuh Suan, dia tuh bisa membangun tempat keluarga Chen di sini. Di sisi lain, terlihatlah Suan yang saat itu masih bertarung. Dan pertarungan kedua tinju pun sampai menggentarkan keadaan sekitar. Chen dan Feng pun saat itu terlihat sama-sama serius. Namun tiba-tiba muncullah sesuatu tepat di belakang Suan yang membuat bayangan dari Suan pun saat itu sampai berteriak. Dan tepat saat itu, sebuah pedang langsung menembus tubuh Suan yang ternyata dilancarkan oleh Jenderal Chen. Feng yang melihat hal itu juga terkejut
karena dia juga nggak nyangka kalau adiknya itu mau membunuh Yesuan. Yesuan yang saat itu tertusuk pun kemudian berkata, "Chen, kau terlalu pengecut." Dan tepat setelah itu, Tuan pun terbunuh di tempat itu. Feng pun saat itu berkata pada Chen agar mereka segera pergi dari sana. Dan mereka pun langsung pergi meninggalkan mayat Tuan di sana. Tepat setelah perginya mereka, Tuan yang lagi dalam bayang-bayang itu pun mendekati tubuh itu dan berkata, "Kupikir kau akan mati sama seperti diriku. Lagian kenapa kau malah menyapa orang yang jelas-jelas ingin membunuhmu? Jika kau adalah karakter dari gameku sendiri, mereka berdua pasti akan mati di tanganku." Tuan pun saat itu mengulurkan tangannya kepada tubuh itu sambil berkata, "Kau benar-benar malang karena mati dengan mata terbuka. Setidaknya biarkan aku menutup matamu. Kumohon hiduplah dengan bijak di kehidupanmu selanjutnya." Namun tiba-tiba bayangan Tuan saat itu langsung tertarik memasuki tubuh itu. Scene pun kemudian berpindah. Terlihatlah seorang anak kecil yang berkali-kali memanggil nama Tuan muda. Gadis itu bernama Louis. Louis pun saat itu sangat khawatir karena mengira Yesuan telah tiada. Namun sebenarnya Yesuan saat ini memang telah tiada, karena yang ada di dalam tubuh itu adalah bayangan dari Xuan sebelumnya. Namun anehnya, Xuan berhasil mewarisi semua ingatan dari Yesuan. Xuan pun saat itu meminta Liu untuk mengambilkan sebuah cermin. Dan setelah diambilkan, Xuan pun terkejut karena dia beneran memasuki tubuh itu. Namun ada satu hal yang diingat dari kata-kata Chen sebelumnya. Xuan adalah sang jenius nomor 1 di kota Lianyun. Dan tiba-tiba Xuan pun tersenyum sambil berkata, "Teman kecil yang malang, aku akan hidup untukmu. Kau bisa beristirahat karena aku akan membantumu membalaskan dendammu. Aku akan membantumu menjadi orang terkuat di dunia." Xuan pun saat itu berniat untuk berkultivasi. Namun tiba-tiba Liu pun memanggil dirinya. Dan tepat saat itu Xuan tiba-tiba mengeluarkan darah dari tubuhnya. Xuan pun kemudian bertanya kenapa itu bisa terjadi padanya. Liu pun kemudian menjawab kalau kata kepala keluarga, gantian dari Xuan saat ini telah hancur dan basis kultivasinya saat ini juga telah menghilang. Mendengar hal itu, Xuan pun jadi lesu sambil berkata, "Bagaimana itu bisa terjadi? Mimpiku menjadi master terhebat bahkan belum dimulai." Liu pun saat itu juga jelasin agar tuan mudanya menunggu lukanya pulih kembali. Karena sebenarnya ada cara untuk memulihkan dantian yang telah hancur. Yang katanya sebuah Black Blood ginseng yang berusia 100 tahun bisa memulihkan kekuatan bela diri. Mendengar itu, Xuan pun jadi senang dan memegang tangan Liu. Xuan pun kemudian berkata, "Itu bagus Liu, tolong antarkan aku ke sana secepatnya." Liu yang tangannya dipegang itu pun jadi malu dan langsung menuruti perkataan dari tuannya. Dan saat mereka keluar dari tempat itu, Xuan pun menjadi pusat pembicaraan. Karena kabar tentang dantiannya yang hancur pun telah menyebar dan bisa dibilang kalau teknik kultivasinya saat itu juga udah cacat. Mereka pun berkata kasihan sama Xuan karena Xuan sebenarnya adalah sosok yang sangat ramah. Dan singkat cerita, sampailah mereka di tempat yang mereka tuju. Liu pun saat itu bilang kalau tempatnya ada di depan sana. Dan tepat di depan mereka terlihatlah 3 orang yang menghalangi jalan itu. Dan parahnya lagi, Xuan gak diizinkan untuk memasuki tempat itu. Liu yang melihat itu pun langsung berkata bahwa orang ini adalah Yesuan. Si pelayan pun kemudian berkata, "Maaf karena aku tidak mengenalmu. Apa yang ingin tuan muda lakukan kemari?" Tuan yang kesal mendengar perkataan pelayan itu pun kemudian berkata, dirinya datang kemari untuk mencari Black Blood ginseng yang berusia 100 tahun. Sang pelayan pun kemudian berkata, "Jika kau menginginkan harta itu, kau harus menunjukkan surat perintah dari patriark." Mendengar itu, Liu pun kemudian berkata,
Tuan muda nggak pernah butuh surat perintah dari patriark. Kenapa sekarang bisa begitu? Si pelayan pun menjawab, saat ini tubuh tuan muda telah cacat. Kualifikasi apa yang dia punya untuk mendapatkan sumber daya ini? Liu yang mendengar itu pun jadi marah sambil berkata, kenapa kau begitu sombong? Bukankah tuan muda selalu memperlakukanmu dengan baik? Bagaimana kau menghinanya saat dia sedang terluka? Namun si pelayan itu pun kemudian berkata, justru karena dia memperlakukanku dengan baik, aku masih menghormatinya dan memanggilnya tuan muda. Jika itu orang lain, aku pasti akan menendangnya dari sini. Dan untuk dirimu tuan muda, kami tidak akan memberikan itu pada tubuh cacatmu. Jadi aku sarankan agar tuan muda pergi dari sini. Aku mendapat informasi kalau patriark dan ketua klan akan segera mengirimmu ke kota untuk menangani bisnis. Tuan yang mendengar itu pun kemudian berkata di dalam hati, kenapa aku begitu tidak beruntung? Baru saja aku menjadi tuan muda, aku malah menjadi pengemis yang diusir sesuka hatinya. Tuan pun saat itu mengajak Liu untuk pergi dari sana. Liu pun berkata kalau mereka tuh harus menanyakan kejelasan sama patriark. Dan setelah mereka keluar dari sana, datanglah seorang pelayan yang berkata kalau patriark saat ini sedang mencari tuan muda Yesuan. Wanita itu bernama Sui. Tuan pun saat itu bertanya apa keperluan dari patriark. Sui pun mulai jelasin kalau kemungkinan mereka tuh ingin membatalkan pertunangan dari keluarga Lin. Liu yang mendengar itu pun jadi kaget banget. Dan kemudian Suan pun berkata kalau dirinya mengerti dan akan segera ke sana. Liu yang kesal itu pun ikut berkata, bulan lalu mereka yang memaksa untuk segera melakukan pernikahan. Tapi setelah melihat kekurangan dari tuan muda, keluarga Lin malah mau membatalkannya. Aku sangat kesal dengan hal itu. Di sisi lain, terlihatlah banyak orang yang sudah menunggu Suan tepat di sebuah ruangan. Suan pun saat itu langsung memasuki tempat itu. Suan pun bilang kalau dia udah tahu semuanya. Lagian, tubuh kultivasi Suan saat ini telah menghilang. Mendengar itu, seorang berambut hijau itu pun berkata, kau salah paham. Akulah yang telah membantu dirimu. Hanya saja, ketua dari sekte Tianyu telah menyukai tunanganmu. Dia pun ingin membatalkan pernikahan dan karena itu semua demi kebaikanmu. Tuan yang mendengar itu pun kembali bertanya, kau bilang untuk kebaikanku. Aku nggak percaya keluarga Lin masih menemukan alasan untuk mempertahankan diriku yang cacat ini. Mendengar itu, Pak Tua yang ada di sana pun kemudian berkata, kau tidak tahu terima kasih. Karena Lin telah bergabung dengan sekte, dia pasti akan bersanding dengan orang yang ada di levelnya. Dan jika mereka tahu Lin bertunangan denganmu, aku takut semuanya akan mengincar dirimu. Suan yang mendengar itu pun marah dan berkata, aku nggak takut apapun. Lagian nggak mungkin mereka melakukan hal itu. Jangan kira kau bisa membodohi diriku. Mendengar hal itu, Pak Tua itu pun kembali berkata, Suan itu terlalu kurang ajar. Bahkan dirinya aja bisa menghancurkan tempat itu dengan mudah. Pak Tua itu pun saat itu melepaskan sedikit dari kekuatannya. Dan dengan menggerakkan jarinya, meja pertemuan pun saat itu langsung hancur. Pria berambut hijau pun kemudian berkata, selama Suan bersedia membatalkan pertunangan, hadiah pertunangan sebelumnya akan dikembalikan. Mendengar itu, Suan pun jadi senang dan berkata di dalam hati, ternyata ada hadiah pertunangan. Sepertinya itu bernilai jutaan. Aku akan memperbanyak semuanya dan membeli eliksir untuk memperbaiki dantianku. Suan pun saat itu berkata kalau dia bersedia membatalkan pertunangan asal hadiah pertunangan dibuat 3 kali lipat. Itu karena pernikahan itu diajukan oleh keluarga Lin. Jadi jika Suan langsung menyetujuinya, keluarga Lin pasti akan sangat malu. Itu karena keluarga Lin adalah sekte yang dikenal dengan berbudi baik. Dan ketika kabar ini tersebar, pasti akan banyak kultivator yang mengkritik keluarga mereka.
Karena itu, Tuan ingin 3 kali lipat. Dan setelah itu, Tuan bersedia menanggung semuanya dan berkata pada semua orang, "Karena kultivasiku telah hancur, akulah yang telah membatalkan pernikahan." Mendengar itu, Pak Tua tadi pun tertawa dan berkata, "Kau cukup menarik. Karena kata-katamu cukup bagus untukku. Aku menyetujui hal itu. Itu artinya jumlah yang harus mereka bayarkan senilai 3 juta. Pak Tua itu pun kemudian mengeluarkan pil eliksir yang masing-masing punya nilai 1,5 juta. Dia pun memberikan itu kepada Swan. Swan yang saat itu menerima itu pun berkata di dalam hati, "Kenapa semudah itu? Harusnya tadi aku minta 5 kali lipat." Dan setelah itu, Swan pun meminta Liu untuk mengambilkan buku pernikahan. Dan tepat saat itu, buku pernikahan itu pun langsung dilenyapkan. Dan setelah itu, keluarga Lin pun langsung pergi meninggalkan tempat itu. Namun Swan memintanya berhenti dan menanyakan nama dari Pak Tua itu. Mendengar itu, Pak Tua itu pun kembali bertanya, "Apakah kau ingin membalaskan dendam padaku?" Tuan pun saat itu berkata di dalam hati, "Siapa tahu aku bisa memanfaatkanmu lain kali." Tuan pun kemudian berkata, "Aku hanya ingin tahu siapa namamu dan ingin banyak belajar darimu." Pak Tua itu pun kemudian tersenyum dan berkata, "Kau anak muda yang cukup berani. Aku adalah Eugene, seorang Dharma Protektor dari Sekte Tianyuan. Kau sebenarnya punya kepribadian yang sangat aku sukai, tapi karena dantianmu kini telah hancur, aku tidak bisa menjadikanmu sebagai muridku." Dan setelah perginya mereka, botol yang dipegang oleh Swan tiba-tiba bersinar dan mengeluarkan cahaya keemasan. Swan pun tiba-tiba berpindah ke suatu tempat dan muncullah panel sistem tepat di depannya. Panel sistem itu pun berisi, "Pil spirit telah terdeteksi. Apakah dirimu ingin melahapnya?" Swan yang melihat pemberitahuan itu pun terkejut dan seperti mengenal hal itu. Nah, jadi itu aja untuk pembahasan kali ini. Dan tunggu video-video gue selanjutnya dan see you!